Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan ridhonya kita bisa dalam keadaan sehat di sini, di mana pada saat ini kita melihat bahwasanya ada ibadah sekaligus juga komitmen bersama di dalam HKBP Peduli Tanah Batak. Saya selaku kepala daerah yang pertama sekali memberikan apresiasi kepada HKBP yang luar biasa. Walaupun kata Opwi tadi kita di sini kurang lebih 5.000, tapi ini merupakan representatif dari 6,5 juta jiwa jemaat HKBP. Bersama-sama berkomitmen untuk beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Saya juga sangat bangga selaku ruas HKBP. Saya hampir 15 tahun selalu bergelut di HKBP, mengikuti semua kegiatan besar HKBP, dan beberapa kali dipercayai Opwi juga ikut di berbagai lembaga yang ada di HKBP. Memberikan apresiasi yang luar biasa, HKBP hadir di tengah-tengah pemerintah. Itu yang pertama, perlu tepuk tangan untuk HKBP. Jadi jangan ragu-ragu menyatakan HKBP. Kita sebagai jemaat HKBP tidak boleh ragu-ragu. Kita melihat di sini komitmen yang luar biasa. Kita tahu tantangan ke depan, tantangan pemerintah saat ini. Baik persoalan-persoalan yang ada saat ini, yaitu meliputi narkoba, judi, kerusakan lingkungan, human trafficking, itu semua kondisinya saat ini memang pemerintah sudah turun tangan dengan berbagai macam program yang sudah dilakukan. Kita juga melihat beberapa lembaga pemerintah yang cukup besar setingkat dengan kementerian untuk ikut terlibat aktif menangani persoalan negara kita saat ini. Tapi yang paling berbahagia saat ini, HKBP hadir di tengah-tengah pemerintah secara khusus di Tapal Utara yang saat ini kita lakukan. Hubungan pemerintah dengan gereja. Kami juga sebagai pemerintah Tapal Utara, kita tahu bahwasanya pusat HKBP juga ada di sini, ada di Tapal Utara. Kami sejak awal sudah berkomitmen akan bersama-sama bergandengan tangan dengan HKBP dalam memajukan, mensejahterakan masyarakat Tapanuli Utara. Kami juga dengan tema kami atau visi misi kami bahwasanya bersama-sama membentuk Tapal Utara yang maju dan sejahtera berkelanjutan. Kami selaku pemerintah, seperti yang disampaikan tadi, baru saja saya dilantik kurang lebih 1,5 bulan. Komitmen yang pertama saya lakukan waktu itu Hari Kesadaran Nasional. Saya secara diam-diam melakukan tes urin kepada seluruh ASN, para pejabat ASN yang ada di Tapal Utara. Ya. Itu secara diam-diam, itu komitmen saya yang pertama. Tapi puji Tuhan, 90% ternyata tidak menggunakan narkoba. Yang 10% lagi perlu kita pertanyakan. Nah, apakah itu obat yang saat itu obat batuk diminumnya atau hal-hal lain. Tapi yang pasti kami punya komitmen yang sama. Sejak saat itu saya bersama seluruh ASN di Tapal Utara sudah berkomitmen untuk menjauhi narkoba. Yang kedua, saya juga sudah membuat surat edaran terkait dengan judi online. Saya tidak mendahului HKBP, tapi saya sudah melakukan itu. Siapa anggota ASN yang terdapat di dalam handphonenya ada judi online, kita langsung melakukan pembinaan. Bahkan saya sendiri akan bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Itu menjadi komitmen saya ketika saya menjadi bupati 1 minggu dilantik. Kemudian terkait dengan alam, Bapak, Ibu, Inang, perlu kami sampaikan, Tapanuli Utara ini secara topografinya adalah pegunungan. Kita sangat rawan bencana, mulai dari gempa, banjir, longsor. Apalagi situasi iklim sekarang ini curah hujan cukup tinggi. Dan hampir tiap minggu terjadi longsor. Maka kami juga sudah berkomitmen akan melakukan mitigasi bencana, termasuk salah satu adalah penanaman pohon. Bapak Ibu bisa melihat ke salib kasih,
baru saja minggu ini saya melakukan gotong royong bersama sekaligus penanaman pohon di Salib Kasih dan juga tanaman di sepanjang jalan Salib Kasih. Itu salah satu bukti konkret yang sudah kami lakukan dalam hal menciptakan lingkungan. Kemudian perlu kami sampaikan bahwasanya di dalam visi misi kami, target kami ke depan, Tapal Utara menjadi salah satu pemerintahan yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing. Tapi kondisi saat ini yang menjadi tantangan terbesar adalah narkoba. Saya sedikit berbicara narkoba, mohon izin Pak Kapolres, kebetulan saya pernah menjadi seorang anggota polisi. Bapak Ibu sekalian, narkoba itu sebenarnya tantangan besar bagi negara kita ini. Narkoba itu sudah dengan berbagai lembaga tetap saja seperti yang disampaikan Opui tadi, Sumatera Utara ranking 1 pengguna narkoba terbesar di Indonesia. Hal ini mungkin di samping jumlah penduduk yang cukup besar, yang kedua letak geografis Sumatera Utara yang langsung berbatasan dengan negara-negara luar seperti Malaysia dan banyaknya jalan-jalan tikus yang bisa masuk melalui pantai dan juga melalui laut, sehingga Sumatera Utara sangat berpotensi untuk tempat penyeberangan narkoba dari luar negeri. Nah, ini pernah juga kami sampaikan ketika saya anggota DPRD Sumatera Utara, kami memberikan anggaran yang cukup luar biasa untuk mengentaskan masuknya narkoba ke Sumatera Utara. Tapi alhasil apapun yang dilakukan itu tetap sampai saat ini predikat nomor 1 masih Sumatera Utara. Terima kasih buat HKBP yang sudah berkomitmen, yang sudah melek melihat kejadian itu. Saya tadi melihat ini Amang, bahwasanya pesertanya banyak anak-anak muda. Nah, kita melihat dari data yang ada, yang paling rawan adalah anak-anak usia sekolah dan anak muda remaja. Nah, kondisi saat ini Naposo Bulung yang diundang ini menjadi objek yang pas untuk kegiatan kita ini. Mari kita melalui gereja, kami melalui pemerintahan juga sudah melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga untuk melakukan sosialisasi. Mudah-mudahan ke depan gereja menjadi garda terdepan kita untuk melakukan sosialisasi tentang bahayanya narkoba. Demikian juga untuk judi online. Dan yang terakhir, sebagai bukti konkret dari pemerintahan Tapal Utara, kami juga akan melakukan berbagai kegiatan yang nantinya dibiayai melalui anggaran pemerintah adalah bukti-bukti bahwasanya kita ikut terlibat aktif. Kemarin kami sudah melakukan sosialisasi, termasuk juga lembaga-lembaga yang kita bentuk, baik lembaga yang sifatnya independen. Sebagai data tambahan Amang, kejahatan seksual untuk anak-anak di Tapal Utara cukup tinggi. Tahun 2023 kurang lebih ada 24 orang. Tahun 2024 terjadi peningkatan kurang lebih 36 orang. Dan itu kekerasan seksual 18 orang. Belum lagi kekerasan yang lainnya. Harapan kami ke depan melalui lembaga gereja ini, kita bersama-sama bergandengan tangan dengan pemerintahan untuk mengatasi ini. Dan corong yang utama, ketika lembaga gereja, saya yakin ini mampu mengatasi meminimalis semua kegiatan-kegiatan yang ada, yang apa yang kita bicarakan tadi, baik terjadi judi, baik narkoba, baik human trafficking, dan juga kelestarian lingkungan. Besar harapan kami melalui acara kita ini, melalui komitmen bersama ini, maka berdampak ke depan Tapanuli Utara bekerja sama dengan HKBP untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Tapanuli Utara.